Selamat datang kembali di panduan guru untuk guru ke-8 untuk Google Workspace tentang pembuatan tugas dan lembar kerja siswa dan menilai dengan rubrik. Oke, kita langsung saja. Kita buka dulu Google Chrome. Oke, pastikan akunnya ini sudah benar. Kita buka ini, buka Classroom. Oke, nah sebelum kita memberikan tugas, kita buka dulu soal kita. Kebetulan saya punya soal di Google Drive ya. Jadi kemarin saya sudah buat soal pada Google Drive. Nah, di sini ada soal pidato ya. Nah, di sini saya memiliki soal uraian ya, soal uraian yang nanti digunakan sebagai tugas ya, tugas. Kalau sudah, kita masuk kelas ya, masuk kelas lagi. Nah, kemudian pada tugas kelas kita tambahkan buat tugas ya. Oke, nah sini tugasnya adalah ini ya, jadi tugasnya adalah ini, misalkan yang ini misalkan itu ya, judulnya nih tugas pidato persuasif, itu misalkan ya. Nah, persuasif. Nah, di bawah itu ada tugasnya ya, bisa kita jawablah pertanyaan berikut pada lembar kerja yang sudah disediakan. Kan kita ada dua soal ya. Nah, ini soal yang pertama, apa perbedaan itu ya? Nah, manuskrip dengan metode extemporan dalam teks pidato persuasif ya. Kemudian ada tugas yang kedua, kita ambil dari sini juga ya. Tugas yang kedua adalah tuliskan ini, misalkan ini tugas yang kedua. Nah, bagian teks pidato ya, misalkan ada dua tugas ya. Nah, kemudian kita sediakan tentunya lembar kerjanya. Nah, di sini kita buat ya, buat dokumen ya. Kita bisa copy ini ya, copy ini dulu untuk menamai dokumen. Buat dokumen, nanti siswanya menjawab di sini ya, di lembar dokumen ini. Nah, akan muncul seperti ini, ada lembar kerja. Oke. Nah, jawaban ya, jawaban tugas ya. Nah, kemudian di sini dikosongkan saja, nanti siswanya biar menjawab di sini ya. Nah, setelah itu kita silang ya. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena siswa harus menjawab masing-masing memiliki lembar kerja, maka siswanya harus buat salinan untuk setiap siswa. Jadi setiap siswa akan mendapatkan salinan dokumen satu-satu untuk menjawab. Itu ya, kayak menyerahkan lembar jawaban di kelas ya, kelas yang di kelas ya. Kemudian setelah ini silakan diisi kategorinya apa. Misalkan di sini tugas terstruktur ya. Nah, dengan waktunya atau batas waktunya bisa ditentukan. Misalkan besok penugasan tanggal 21 contoh ya.
kemudian diberi waktu 1 minggu siswa untuk menjawab. Jadi tanggal 28 sampai tanggal 28 siswanya boleh menjawab jam berapa, misalkan jam 23.59 ya, jam 12 malam mereka bisa terakhir menjawab misalkan ya, contoh aja ya. Kita klik, nah ini ya. Nah kemudian dia akan masuk ke topik yang 1 ya, gitu ya. Nah ini ditugaskan kepada semua siswa ya, centang semua siswa di sini ya. Nah semua siswa. Nah kemudian kita akan menambahkan rubrik sebagai penilaian ya. Oke, kita klik rubrik di sini. Buatkan saja rubriknya. Nah, kriteria rubrik adalah jawaban, artinya ketepatan jawaban, jawaban soal 1 gitu ya. Nah, kemudian deskripsinya boleh diisi untuk penilaian itu, misalkan penilaian soal tugas soal 1 jawaban tugas soal 1 untuk penilaian tugas soal 1 itu misalkan ya. Jadi yang ini jawabannya tidak tepat itu misalkan ya, tidak tepat, itu poinnya adalah 0. Kemudian 1 misalkan benar sedikit gitu ya, misalkan salah lebih banyak, benar sedikit saja ya. Nah kemudian ini poinnya 1, kemudian kita tambahkan lagi 2 poinnya, kemudian 2 poinnya di sini bagian besar benar ya, misalkan jawabannya ya, kan jawabannya. Kemudian poinnya 3 benar ya. Jadi deskripsinya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nah ini kriteria poin untuk penilaiannya ya, boleh memiliki banyak kriteria untuk rubriknya. Nah tapi di sini saya lebih ke arah soalnya, ada 2 soal 2 kriteria, saya tambahkan kriteria lagi ya. Nah ini untuk ketepatan jawab sama ya, saya kasih ini soal 2 ya, saya copy aja yang di atas kayak gitu ya. Nah oke, soal 2. Nah kemudian ini sama ya, poinnya 3, kemudian benar gitu ya, kemudian saya tambahkan lagi 2, saya copy dari atas ya biar cepat. Nah itu ya, ini untuk soal 2. Nah kemudian saya tambahkan lagi poinnya 1, benarnya sedikit gitu ya. Nah kemudian poinnya 0, tidak tepat. Nah itu ya, atau salah gitu ya, boleh. Nah ada 2 kriteria untuk menilai karena ada 2 soal gitu ya. Contohnya rubrik ini akan mempermudah Anda melakukan penilaian ya. Jika sudah selesai melakukan penilaian dengan membuat rubrik, maka kita simpan. Nah nanti di sini akan muncul ya seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti ini, kita sudah menyelesaikan pembuatan tugas dengan salinan lembar jawaban masing-masing ke siswa dengan penilaian rubrik ya, ada 2 kriteria rubrik tadi. Nah kemudian bagi Bapak Ibu yang sangat-sangat ingin siswanya membuat sendiri, bisa centang periksa keaslian ini ya, bisa dicentang ini. Jadi kalau ada siswanya yang sama, nanti akan dideteksi ya bahwa itu adalah pelanggaran atau nyontek gitu ya. Ini kalau ini dicentang ya. Jadi nah
Ya, kalau ini dicentang, karena siswanya cuma 1 di sini ya contohnya, jadi ini nggak bisa centang, minimal ada 2 siswa atau lebih ya. Nah ini dicentang, maka kita akan tahu siswa itu nyontek atau tidak ya. Nah kalau manual kan susah Bapak Ibu ya, sulit juga ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan jadwalkan ya. Tadi bahwa besok akan tayang tanggal 21 jam 7.30 tugasnya ya, dan akan diselesaikan sampai hari Rabu. Di sini Rabu 28 Juli 2021 pukul 23.59 ya. Oke, kalau sudah, kita jadwalkan. Nah, di sini ada tugas ya, ada tugas, kita geser ya, ada tugas di sini. Tugas pidato persuasif. Nah, kemudian kita kalau mau merubah jadwalnya, misalkan ada salah nih jadwalnya, harusnya jam 8, kita bisa edit dulu. Edit. Nah, kemudian jadwalnya kita ubah. Misalkan jam 8 baru mulai jam 8.00 ya. Seperti itu. Nah, kita bisa ubah. Nah, itu ya. Kita jadwalkan lagi. Nah, itu ya contohnya. Kalau mau ubah, selama dia belum diposting kita bisa merubah ini. Tapi kalau sudah diposting, sebaiknya tidak dirubah ya, sebaiknya tidak dirubah. Nah, demikian cara untuk membuat tugas dengan lembar kerja masing-masing siswa dan penilaiannya dengan sistem rubrik. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.